sebelum kita mulai pembelajaran, tolong fokus dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa apa? Berdoa selesai. Ini selanjutnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Pemila, Hadir Ibu. Alisa, Hadir Ibu. Intan, Hadir. Syira. Belum hadir Ibu. Hadir Ibu. Biasanya tidak tahu. Betul tidak tahu. Ya, hari ini tumben ya dia belum datang jam segini. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami bagian-bagian buku. Nah, ada yang tahu tidak? Buku itu kalau masuk, Ibu, Waalaikumsalam. Maaf ya Ibu terlambat. Syira kenapa terlambat? Lagi nggak ada kabar dari Ibu. Jadi ini bangunan nggak pasti aman. Tapi kuat? Kuat terus sama. Oke, silakan Ibu. Terkadang nggak apa-apa dipakai ya. Terima kasih Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu buku, mengapa kita harus memahami buku dan bagian-bagiannya. Yang pertama, definisi buku. Buku adalah kumpulan halaman yang berisi teks, gambar, atau kombinasi keduanya yang dijilid menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yaitu fungsi buku. Buku berfungsi sebagai sumber informasi, hiburan, dan alat pembelajaran yang penting bagi pembaca. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengalaman membaca. Nah, buku ini dikenal sebagai bagian-bagian buku ini dapat meningkatkan pengalaman membaca dengan memahami struktur dan fungsi setiap elemennya. Selanjutnya, Intan, kakinya tolong dikondisikan ya, agar tidak mengganggu fokusan teman-temannya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pertama buku. Nah, di buku ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab, penutup, indeks, dan referensi. Al-Fadila kenapa bernyanyi? Ya Bu. Oke, soalnya tolong dipendam terlebih dahulu karena sekarang kita sedang tidak di mata pelajaran seni budaya ya. Ibu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagian halaman judul. Halaman judul ini menyediakan informasi dasar tentang buku termasuk judul, penulis, dan penerbit. Alhamdulillah dan Syira tolong dikondisikan ya. Oke, selanjutnya kita lanjut mengenai kata pengantar. Kata pengantar ini menginformasikan alasan penulisan dan latar belakang buku oleh penulis. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi ini memudahkan pembaca dalam menemukan bab dan subbab buku. Yang keempat yaitu ada bab. Nah, bab ini konten utama yang disajikan dalam urutan tertentu berisi informasi atau cerita. Yang kelima ada penutup. Nah, penutup ini berisi tentang rangkuman informasi kunci dari buku dan memberikan kesimpulannya. Yang keenam ada indeks. Indeks ini yaitu untuk mempermudah pencarian informasi spesifik dalam buku. Dan yang terakhir yaitu ada referensi. Referensi ini yaitu daftar sumber yang mendukung penulisan dan penelitian dalam buku. Oke, selanjutnya Kalista tolong disimpan dulu HP-nya ya, boleh. Tolong diperhatikan apa yang dijelaskan di depan. Selanjutnya yaitu memahami setiap bagian buku. Yang pertama itu halaman judul. Nah, halaman judul ini menunjukkan identitas buku serta pentingnya untuk pencarian dan pengenalan oleh pembaca. Yang kedua yaitu kata pengantar. Pada kata pengantar ini memberikan konteks, tujuan, dan harapan penulis serta menarik minat pembaca. Syira dan Alhamdulillah sedang diskusi tentang apa? Tolong diperhatikan dulu ya. Selanjutnya yaitu daftar isi. Nah, daftar isi ini memudahkan pembaca menjelajah isi buku dengan struktur
Pada kedua buku tersebut yaitu kata pengantarnya menghadirkan pengantar tentang dunia magic Harry Potter dan terutama dan tema utama pada cerita tersebut. Selanjutnya pada daftar isinya memudahkan pembaca untuk menavigasi bab dan menemukan bagian yang diinginkan dengan cepat. Selanjutnya pada bab buku tersebut yaitu berisi kisah petualangan Harry di Hogwarts serta mengembangkan plot dan karakternya. Pada penutup buku tersebut terdapat kesimpulan perjalanan karakter dan memberikan refleksi tentang pertumbuhan pribadi Harry Potter. Silakan kondisikan kakinya ya agar tidak menghilangkan fokusan teman-teman. Pada indeks di buku tersebut itu menyediakan referensi untuk karakter dan lokasinya serta membantu pembaca menemukan informasi penting terhadap buku tersebut. Yang terakhir yaitu pada referensi di buku Harry Potter mencantumkan sumber inspirasi dari mitologi dan cerita rakyat yang memengaruhi penulisan buku tersebut. Oke, selanjutnya Alisa, ini kamu dikondisikan ya. Syira dan Alfadila sedang berdiskusi mengenai apa? Menghadirkan pengantar tentang dunia magic Harry Potter dan tema utama pada cerita tersebut, Syira. Nah, tadi katanya gue orang judul, temanya di dalam judul. Oh iya, tadi saya typo sedikit ya, Syira. Oke, baik. Syira dan Alfadila, kemana selera rumah pagi ini sedang bergoncang sekali sepertinya ya. Dari apa itu? Belum masuk soalnya. Kemarin kita bahas ini, bukan itu, Bu. Ini masih keinget, Bu. Tolong diperhatikan dulu ya materinya pagi hari ini. Oke, baik. Syira, Alfadila, kakinya tolong dikondisikan.
Oke, selanjutnya mengenai materi yang pertama tadi tentang pengertian buku. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Syira, kamu yang mengisikan ya artinya, dan Kalista juga. Tolong jangan dijadikan kebiasaan. Meningkatkan kemampuan buku seperti apa? Meningkatkan kemampuan membaca. Nah, itu dapat seperti kita kalau baca buku, misal mengenai Laskar Pelangi itu kan isi bukunya terkait perjuangannya. Nah, jadi kita seperti masuk ke dalam cerita tersebut, dan itu juga termasuk ke meningkatkan pengalaman kita. Jadi kita seperti ikut berjuang juga. Berjuang apa itu? Berjuang seperti tokoh yang ada di sini. Oh, iya paham dulu. Kita namanya apa? Ini berapa insan? Ada yang masih dibingungkan?